Halo teman-teman YouTube, kembali lagi bersama saya Agung Nugraha. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu mobil yang paling bongsor di brand BMW. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk like, share, dan tekan tombol subscribe-nya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, langsung aja kita bahas unitnya. Ini adalah BMW X7 tahun 2020. Ini termasuk SUV paling mewah karena julukannya adalah The President. Makanya, untuk teman-teman yang penasaran kondisi mobilnya seperti apa, tonton videonya terus sampai akhir. Oke, kita akan bahas bagian luar, dalam, beserta dengan fungsi-fungsinya karena mobil ini sangat-sangat spesial sekali. Faktanya, mobil ini adalah satu-satunya SUV di BMW yang memiliki 7-seater karena sisanya semua adik-adiknya dari X1, X3, X5 itu semuanya 5-seater. Jadi cuma ini satu-satunya yang 7-seater. Makanya teman-teman, jangan sampai teman-teman kelewatan video ini. Kita bahas bagian tampilan depannya. Untuk yang paling menonjol adalah di bagian grillnya. Ini salah satu pionir desain kidney grill yang baru, yang paling gede. Cuma karena ini terpasang di BMW X7 yang juga bodinya boxy dan besar, ini masih sangat proporsional di sini. Oke. Nah, selanjutnya untuk bagian sektor lampu, ini juga adalah salah satu yang pertama menggunakan teknologi BMW Laser Light. Jadi, lampu di mobil ini itu dia sistemnya menggunakan cahaya laser gitu. Jadi, sangat canggih sekali. Nah, untuk yang sekarang ini dia udah nggak ada fog lamp-nya, tapi di depan ini dia menggunakan sensor parkir karena mobil ini juga dia bisa otomatis parkir sendiri gitu. Jadi sangat memudahkan sekali walaupun bodinya sangat besar, tapi didukung dengan teknologi yang memudahkan para penggunanya. Untuk sektor mesin, mobil ini bermesin 3000 cc. Walaupun 3000 cc dia twin power turbo gitu. Jadi benar-benar bertenaga, berasa bawa mobil 4000 cc karena ini untuk menyaingi bobotnya yang sangat besar. Ini adalah ukuran panjang dari mobil BMW X7 tahun 2020. Benar-benar panjang bukan? Ini ukurannya bisa sampai 5 meter dari depan ke belakang karena mobil ini 7-seater. Mungkin kalau misalnya mobil ini 5-seater, ukurannya akan nggak sepanjang ini. Oke. Untuk di bagian sampingnya, di window line-nya ini benar-benar tegas sekali konsepnya. Benar-benar memberitahukan bahwa ini mobil yang gagah dan tangguh gitu. Nah, untuk mobil ini dia udah menggunakan smart key. Jadi teman-teman cukup ngantongin kunci, mau masuk tinggal buka handle pintunya. Dan mobil ini itu udah vakum. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nutup pintu, nggak perlu lagi tuh kencang-kencang. Jadi cukup pelan-pelan aja, set. Dia akan nutup sendiri karena dia udah vakum. Nah, mobil BMW X7 ini dia menggunakan velg dengan ring 21 dengan profil ban 285/45 ring 21 dan ban yang terpasang ini adalah ban dari Continental gitu. Jadi ini semua bannya masih tebal, masih bagus banget. Jadi teman-teman kalau misalnya beli, teman-teman nggak perlu lagi ganti ban, nggak perlu khawatir. Jadi ini tinggal pakai. Dan mobil ini itu dilengkapi dengan air suspension gitu. Jadi mobil ini tuh bisa naik dan turun secara otomatis gitu. Apalagi ada beberapa mode berkendara yang bisa menyesuaikan karena ini adalah adaptive air suspension. Jadi menyesuaikan dengan mode berkendara yang dipakai gitu. Mobil ini dilengkapi dengan power back door dan power back door-nya itu nggak cuma satu. Karena bagian belakangnya mobil ini itu dia mempunyai 2 step kalau misalnya teman-teman mau membawa barang bawaan. Kalau misalnya teman-teman repot bawa bawaan karena mobil ini besar dan tinggi, di sini tersedia tombol untuk menurunkan secara otomatis air suspension bagian belakang supaya saat teman-teman mau bawa bawaan berat dimasukin ke dalam bagasi ini itu bisa memudahkan karena mobilnya akan lebih turun daripada standarnya gitu. Benar-benar sampai amblas supaya teman-teman bisa masukin barangnya itu dengan mudah. Cara nutupnya gampang banget. Ini cukup pakai satu tombol ini aja, dua-duanya itu akan tertutup.
Canggih bukan mobil ini? Nah, desain belakangnya ini benar-benar sangat-sangat berkarakter dan memperlihatkan bahwa mobil ini itu kokoh dan gagah. Di sebelah kiri ini ada badge xDrive 40i dan di sebelahnya lagi ini ada emblem X7 serta ada garnish chrome dari kiri ke kanan menyambungkan dua lampu di bagian kiri dan kanan. Ini menambahkan aksen bahwa mobil ini sporty, elegan dan gagah gitu. Sisanya mungkin di bagian bawah ini dia ada sensor parking dan sensor karena mobil ini itu bisa otomatis parkir, dan sisanya semuanya standar sama, dia udah ada defogger, terus shark fin antena, ada wiper di belakang dan ada spoiler dan terintegrasi dengan lampu pengereman. Standar semua dan semua full lampu di belakang ini adalah LED. Depan belakang semua udah LED. Yang depan itu kan tadi laser light punya BMW gitu untuk headlightnya ya. Tapi untuk stop lamp dan bagian belakangnya, sen sampai lampu mundur semua itu udah LED. Sekarang saya ada di bagian depan BMW X7 tahun 2020. Di depan ini rasanya bener-bener enak. Kayaknya kalau buat nyetir sendiri juga enak. Nanti kita rasain gimana enaknya duduk di belakang. Tapi sebelumnya kita akan bahas bagian depannya dulu. Nah, untuk bagian setirnya ini dia desainnya benar-benar sporty. Di sini dilapis kulit dan stitchingnya warna hitam. Nah, di setirnya juga dia terdapat pedal shift. Jadi karena mobil ini otomatis, tapi dia bisa triptonic dengan menggunakan pedal shift. Nah, untuk pengaturan tombol di sebelah kiri ini untuk mengatur bagian audio. Nah, untuk sebelah kanan itu dia bisa untuk mengatur menu-menu yang ada di speedometer gitu. Kita beralih ke bagian tengahnya. Ini dia ada LCD touchscreen yang lumayan besar dan dikontrol dengan pemutar yang desainnya seperti diamond cut. Jadi benar-benar berkesan dan sangat elegan. Dan yang paling bikin mencolok adalah shift knob-nya yang modelnya seperti berlian dengan huruf X di tengahnya itu. Ini mencirikan bahwa ini mobil seri X punya BMW yang paling mewah dan paling atas gitu loh. Di tengahnya ini juga banyak banget pengaturan. Di sini ada shift knob, terus ada tombol start stop engine, terus di sini ada pengaturan keamanan, terus ada mode berkendara itu ada sport, comfort, eco pro, adaptive gitu. Terus di sini ada tombol auto hold, electric parking brake, terus di sini juga ada untuk tuas-tuas pengatur air suspension gitu. Karena di sini dia ada 5 level ketinggian yang bisa diatur oleh teman-teman menyesuaikan dengan medan. Dan ini saya baru lihat ternyata di kaca bagian driver itu teman-teman bisa melihat kecepatan teman-teman di situ. Jadi dia seperti ada proyeksi ke arah kaca. Jadi selama teman-teman menyetir, teman-teman udah nggak perlu lagi lihat speedometer. Teman-teman bisa tahu kecepatan berapa mobil itu cukup dengan pandangan teman-teman fokus ke depan gitu. Nah, untuk AC-nya ini dia udah 5 zona. Artinya di depan itu ada 2, di tengah ada 2, dan di belakang ada 1 gitu. Jadi ini AC bukan dual zone lagi, tapi benar-benar 5 zona. Semuanya bisa diatur masing-masing secara individual. Dan ini dia layar pengaturan AC-nya udah digital. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen nyetir sendiri juga bawa mobil ini, walaupun mobil ini memang lumayan sangat besar ya, tapi mungkin untuk posisi duduknya lebih enak karena dia joknya udah elektrik kiri kanan. Jadi teman-teman untuk mengatur posisi berkendara itu sangat fleksibel banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bawa sendiri itu juga masih cukup enak sekali gitu loh, walaupun mobilnya besar. Selain dari itu, teman-teman dimanjakan dengan adanya audio Harman Kardon yang terpasang di mobil ini. Jadi kalau misalnya teman-teman berkendara jarak jauh, sudah dipastikan teman-teman tidak akan pernah bosan untuk mengendarai mobil ini. Ini adalah posisi bagian penumpang di BMW X7 tahun 2020. Kalaupun teman-teman menggunakan supir, di bagian penumpang ini benar-benar nyaman sekali dan sangat dimanjakan. Kenapa? Karena di belakang ini tersedia 2 monitor multimedia serta panoramic sunroof dari depan sampai belakang. Bahkan sampai ke barisan 3. Nanti kita lihat ke barisan 3. Nah, untuk joknya ini dia kulit
dan captain seat. Jadi benar-benar nyaman banget, enak banget. Serta ini ada tambahan bantal dari bawaannya. Jadi ini bukan tambahan bantal ini memang dikasih dari sananya untuk membuat penumpang di belakang itu semakin nyaman. Untuk ukuran legroom udah pasti ini besar karena mobilnya juga besar dan panjang. Untuk headrest gak usah diragukan lagi, ini pasti tinggi. Dan yang tadi saya bilang bahwa di belakang juga bisa mengatur AC secara individual, baik bagian kiri ataupun bagian kanan. Selain itu, untuk menjaga privasi, di bagian belakang ini itu ada electric tray. Apabila teman-teman ingin tidur atau ingin menjaga privasi, itu disediakan electric tray gitu. Dan di bangku belakang juga ini dia pengaturannya adalah full elektrik, baik di kiri maupun di kanan. Jadi enak banget duduk di bagian belakang. Oke, sekarang saya ada di bagian baris ketiga di BMW X7. Di sini memang nggak begitu luas. Mungkin untuk orang dewasa, kalau misalnya perjalanan jauh, akan sedikit kurang nyaman karena paha saya di sini nggak tertopang dengan baik. Dan ya selayaknya barisan ketiga, istimewanya di BMW X7 ini di barisan ketiga masih mendapatkan banyak banget fasilitas di sini. Di belakang itu juga dapat sunroof gitu loh. Jadi teman-teman yang duduk di belakang itu nggak begitu merasa sempit karena adanya sunroof di bagian belakang. Dan seperti saya tadi bilang bahwa di bagian belakang juga mendapatkan AC beserta dengan pengaturan, baik pengaturan suhu maupun pengaturan kipasnya gitu. Jadi di sini di mobil ini itu terdapat 5 zona AC, 2 di bagian depan, 2 di bagian tengah, dan 1 di bagian belakang. Ya lumayan. Dan sebelah kiri dan kanan ini terdapat beberapa kompartemen-kompartemen, terus ya lumayan banyak. Cuma mungkin untuk anak kecil masih oke, masih enak. Tapi untuk orang dewasa mungkin nggak terlalu nyaman. Cuma kelebihannya adalah ada sunroof ya. Nah itu dia, kita udah bahas semuanya dari segi eksterior, interior, fitur-fitur, dan mesinnya. Semuanya udah kita bahas. Teman-teman bisa nilai sendiri apakah layak mobil ini untuk teman-teman Pinang. Nah mobil ini itu dibanderol dengan harga kurang lebih sekitar 2 miliaran gitu. Jadi buat teman-teman yang berminat, teman-teman silakan langsung aja kontak nomor yang ada di deskripsi. Jadi teman-teman langsung aja hubungin ke sana untuk tanya-tanya yang lebih lanjut tentang BMW X7 tahun 2020 xDrive 40i. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk yang belum subscribe channel ini di subscribe dulu. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.